Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sodik, mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu manajemen Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal Cost of Quality dengan 3 judul jurnal. Jurnal yang pertama adalah Biaya Kualitas dan Industri 4.0, Pemodelan dan Peninjauan Strategi Inspeksi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan inspeksi yang sangat penting untuk memenuhi spesifikasi produk. Studi analisis ekonomi atau dampak rinci pada COQ diperlukan untuk menjustifikasi investasi yang diperlukan dalam proses. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah kurangnya penerapan Inspection Strategy Model atau ISM dan diperlukannya revisi Inspection Strategy atau IS untuk memastikan kualitas produk yang dibutuhkan pelanggan dan mengurangi biaya penilaian. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan dan membandingkan inspection strategy atau IS yang berbeda berdasarkan pendekatan biaya kualitas atau cost of quality di industri manufaktur otomotif. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah pengumpulan data, pemodelan, lalu analisis dan penilaian. Nah, pada saat pengumpulan data dilakukan wawancara dengan spesialis kualitas di dalam perusahaan dan akademisi untuk melakukan validasi konseptual, validasi logis, validasi eksperimental, validasi operasional, dan validasi data. Dan pengumpulan data sekunder yang tersedia dari laporan dan basis data perusahaan untuk memberikan masukan pada model. Lalu dilakukan pemodelan merupakan model komputasi yang diimplementasikan dalam Microsoft Excel untuk menguji 2 strategi tingkat inspeksi yang berbeda, yaitu tanpa inspeksi dan inspeksi 100% pada stasiun pengujian. Kemudian tahap akhir adalah melakukan analisis dan penilaian, di mana analisis kualitatif risiko dan peluang terkait estimasi biaya kualitas dalam konteks industri 4.0. Nah, penilaian juga dilakukan terhadap proses produksi yang sedang berlangsung untuk evaluasi kebutuhan melakukan revisi IS. Hasil penelitian ditemui dengan 2 pendekatan tadi. Ketika inspeksi 100%, dengan adanya investasi di lini produksi, maka terjadi penurunan rata-rata cost of quality dari 0,61 euro per unit menjadi 0,5 euro per unit, dengan terjadinya penurunan catat produksi dari 4,5% menjadi 1%. Catat yang lebih rendah ini dapat dicapai melalui mesin yang lebih baik, bahan baku yang dipasok dengan lebih baik, dan pelatihan untuk operator perakitan. Ketika tidak ada inspeksi tapi adanya investasi di lini produksi, maka terjadi juga penurunan rata-rata cost of quality dari 0,9 euro per unit menjadi 0,2 euro per unit, dan penurunan catat produksi dari 4,5% menjadi 1%. Namun, penelitian ini juga memiliki kekurangan dan juga peluang pengembangan. Kekurangan penelitian ini adalah tidak adanya data historis dan kontrol untuk elemen-elemen cost of quality di perusahaan yang tidak memungkinkan validasi lengkap dari model yang diusulkan. Maka ada peluang pengembangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian di masa depan diperlukan untuk memperluas model untuk konfigurasi proses yang lebih kompleks, terutama lebih banyak working station. Yang kedua, dimensi IS yang dieksplorasi juga dapat mencakup skenario seperti inspeksi ulang terhadap produk yang diterima, perbandingan antara opsi peralatan inspeksi, dan strategi jalan tengah antara inspeksi 100% dan tanpa inspeksi. Kita menginjak ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal dengan judul Hubungan Antara Kematangan Budaya Keamanan Pangan dan Biaya Kualitas. Ini adalah sebuah studi percontohan empiris di industri makanan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pada saat ini bisnis makanan dihadapkan pada berbagai tantangan dan prioritas, antara lain keamanan pangan, keberlanjutan, digitalisasi, serta mencari dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Nah, para anggota industri sangat membutuhkan bukti untuk mempengaruhi rencana alokasi biaya perusahaan mereka dan untuk meyakinkan para pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan lainnya mengenai manfaat dari food security culture yang kuat. Permasalahan pada jurnal atau penelitian ini adalah dalam industri makanan, hubungan antara budaya keamanan pangan atau FSC yang matang dan indikator kinerja ekonomi utama seperti alokasi biaya masih belum dieksplorasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah dan bagaimana FSC terkait dengan strategi alokasi biaya, dengan hipotesis bahwa dengan FSC yang semakin matang, biaya pencegahan dan penilaian yang lebih tinggi, maka secara keseluruhan biaya kegagalan dan biaya kualitas akan lebih rendah berdasarkan model cost of quality yang telah diakui. Metodologi pada
penelitian ini adalah yang pertama dengan melakukan studi literatur, dengan melakukan pemindaian literatur melalui Web of Science, Google Scholar untuk mengumpulkan informasi tentang penilaian cost of quality di perusahaan dengan biaya kualitas sebagai istilah pencariannya. 9 penelitian dipilih, dianalisis metodologinya, dan digunakan untuk mengembangkan kuesioner. Lalu dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 5 perusahaan industri pengolahan makanan di Flanders, Belgia mengenai hubungan antara kematangan, FSC, dan cost of quality. Lalu model PAF atau model biaya pencegahan, penilaian, dan kegagalan dipilih untuk menyusun cost of quality. Tahap ketiga dilakukan penilaian kematangan FSC dinilai melalui penilaian metode campuran, yaitu instrumen diagnostik, kuesioner, dan juga wawancara yang telah divalidasi. Analisis data dilakukan untuk melihat hubungan antara biaya kualitas dan budaya keamanan pangan diselidiki secara deskriptif atau menggunakan scatter plot, dan juga statistik analisis korelasi dengan regresi Pearson menggunakan IBM SPSS statistik versi 28. Hasil penelitian diperoleh adalah ketika biaya pencegahan dan penilaian lebih tinggi, maka FSC menjadi lebih matang. Biaya kegagalan yang lebih rendah, biaya kualitas lebih rendah secara keseluruhan, dan kinerja organisasi yang lebih baik untuk perusahaan pengolahan makanan. Artinya, hipotesis penelitian diterima. Yang kedua, terdapat hubungan positif yang ditemukan antara FSC dan biaya pencegahan atau penilaian yang merupakan bukti empiris pertama bahwa FSC dapat menggantikan kualitas produk atau jasa dalam model cost of quality. Nah, penelitian kali ini juga mempunyai kekurangan dan potensi peluang untuk pengembangan. Pertama adalah jumlah sampel yang terbatas. Ini adalah salah satu kekurangan yang ada dalam jurnal ini. Peluang pengembangan yang bisa dilakukan adalah satu, melakukan penelitian internasional yang direkomendasikan untuk menyelidiki kemungkinan adanya moderator dan atau kondisi batas yang mempengaruhi hubungan antara biaya kualitas dan kematangan budaya keamanan pangan. Yang kedua, penelitian selanjutnya direkomendasikan dilakukan dengan jumlah sampel dan studi empiris berskala besar dengan analisis data yang mendalam untuk lebih memperkuat temuan. Kita menginjak ke penelitian yang terakhir. Jurnal yang ketiga adalah penelitian di masa depan tentang biaya kualitas. Ini sebuah tinjauan pustaka sistematis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya penulis yang menyoroti perlunya studi terkait cost of quality di masa depan, dan ada peluang untuk fokus pada agenda penelitian masa depan di bidang cost of quality ini. Nah, permasalahannya adalah cost of quality belum menjadi topik untuk agenda penelitian di masa depan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memprioritaskan saran penelitian di masa depan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian berikut. Pertama, apa saran penelitian di masa depan terkait dengan cost of quality? Yang kedua, apa tema utama dari saran penelitian masa depan dari cost of quality? Metodologi penelitian pada jurnal yang terakhir ini adalah melakukan tinjauan literatur tersistematis yang terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama yaitu merencanakan tinjauan. Di sini menentukan strategi pencarian dengan kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengidentifikasi penilaian yang relevan. Tahap kedua adalah melakukan tinjauan, di mana dilakukan identifikasi kata kunci dengan istilah pencarian, pemilihan studi, pengolahan data, dan klasifikasi serta sintesis data. Kedua, analisis judul dan abstrak artikel dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap terakhir melakukan pelaporan dan diseminasi, analisis deskripsi untuk menunjukkan peta saat ini dari artikel-artikel yang terkumpul, dan analisis tematik untuk memberikan gambaran mendalam tentang saran penelitian di masa depan di bidang cost of quality. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan saran penelitian di masa depan dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu implementasi program cost of quality. Tema yang kedua adalah faktor kegagalan dan keberhasilan cost of quality. Tema ketiga adalah efek cost quality dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tema keempat adalah lingkungan di mana program cost of quality diimplementasikan. Yang kelima adalah integrasi program cost of quality dengan pendekatan manajemen lainnya. Lalu yang keenam adalah ukuran sampel penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu-isu cost of quality. Nah, kekurangan dan peluang pengembangan untuk penelitian selanjutnya adalah pertama, kekurangan dari penelitian ini adalah tinjauan literatur tersistematis hanya didasarkan pada artikel bahasa Inggris. Yang kedua, keterbatasan jumlah kata kunci dalam database. Database yang digunakan ini adalah Emerald, Elsevier, Springlink, Taylor dan Francis, Wiley dan Scopus.
Lalu peluang pengembangannya adalah penyertaan basis data tambahan disarankan untuk melakukan penelitian dalam skala yang lebih besar dan mencapai pandangan dan pemahaman yang lebih luas di bidang cost of quality. Yang kedua, memperluas kata kunci dalam tinjauan di masa depan dapat menghasilkan tinjauan yang lebih komprehensif dari bidang cost of quality. Yang ketiga, memperluas kata kunci dalam tinjauan di masa depan dapat menghasilkan tinjauan yang lebih komprehensif dari bidang cost of quality. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.